Aku ingin melihat seluruh istana. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Kau boleh berkeliling istana ini. Aku sudah mencobanya. Tapi ada yang menghalangiku. Siapa menghalangimu? Seseorang yang menyebalkan. Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia sangat sombong. Tapi saat ku sebut nama yang mulia, dia langsung lari. Dengar, Salim. Kemarilah, anak. Salim, anakku. Gadis itu ingin berkeliling istana. Aku ingin kau, Murad dan Danial untuk mengajaknya berkeliling. Tapi ingat, Salim, berhati-hatilah. Karena nanti, bila kau sampai melihat pemuda yang dia maksudkan tadi, segera bawa dia padaku. Dia harus dihukum. Mengerti? Pergilah. Pergilah. Terima kasih yang mulia. Ayo kita mulai dari dapur. Kita harus mengajaknya berkeliling ke seluruh istana, Danial. Dan kau belum apa-apa sudah lapar. Hentikan. Kita harus menyingkirkannya terlebih dulu. Asal kau tahu, kamar kami terbuat dari marmer. Diam. Kenapa kau sangat menghormatinya? Tapi ini perintah dari ayah, Salim. Kita harus mematuhinya. Siapa dia? Dia adalah salah satu putri dari musisi bangsawan. Salim, aku tahu kalau kau tidak menyukainya. Kalau kau mau, aku akan mendorongnya dan membuat dia terjatuh. Jadi dia tidak akan kembali ke sini. Jangan dia akan beritahu ayah soal itu. Nanti kita akan dihukum. Kau tidak perlu melakukan apapun padanya. Biar aku saja melakukannya. Kau tidak mau mengajakku berkeliling? Apa aku harus bilang pada yang mulia? Tidak, tidak. Kami akan mengajakmu berkeliling istana. Ayo Salim, cepatlah. Sudah cukup. Hari ini aku sudah cukup. Tapi besok aku akan berkeliling sisanya. Sekarang aku mau pulang. Besok dia akan kembali ke sini. Lalu dia akan mengadukanku kepada ayah. Dia menertawakan aku. Bahkan dia mengancamku. Dia keterlaluan. Lihat saja apa yang kulakukan. Ibu Rukayah, Nadira pikir dia siapa? Dia itu bertingkah seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Aku harus memberinya pelajaran. Tentu saja, kau pasti bisa melakukannya karena kau putra mahkota. Penting untuk menghukum seseorang yang tidak mau hormat kepadamu. Tapi seperti yang kau bilang memang, dia itu sangat pintar. Kau butuh strategi yang bagus untuk memberinya pelajaran. Jadi sekarang, kau harus habiskan susu ini dulu ya. Aku menghabiskannya. Bagus sekali. Berhati-hatilah, Pangeran. Ada apa dengan Salim? Salim, anakku. Apa yang terjadi dengannya? Kau tahu ini semua adalah salahmu. Salahku? Karena kau membuat pangeran kecilku untuk sibuk sepanjang waktu.
dan sekarang dia sangat mengantuk. Mungkin kau benar. Rupanya aku sudah membebaninya. Ayah akan membawamu ke kamar, nak. Ayo. Hati-hati. Tidak apa-apa. Yang Mulia tidak belajar apapun. Jika Salim sampai memberitahunya bahwa dia mengantuk setelah dia minum susu, aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Aku harus terus mengawasinya. Apa yang terjadi pada Salim, Yang Mulia? Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, tidak apa-apa, Joda. Dia hanya lelah. Ini hari pertama Salim di pengadilan. Hari yang sibuk. Itu sebabnya dia kelelahan. Dia tidak pernah tertidur tanpa mendengarkan lagu Nina Bobo dulu dariku. Setiap saat kau masih bisa menyanyikan lagu itu. Aku tahu dia masih anak-anak. Dia hanya kelelahan. Ibu. Iya sayang. Tidurlah, ibu di sini bersamamu, nak. Ibu, kepalaku sakit. Ibu pijat kepalamu ya, nak. Dia telah memakai mahkota raja selama seharian ini. Jadi itu sebabnya dia terasa sakit kepala. Ibu, nyanyikan aku Nina Bobo. Kekhawatiranmu hilang sekarang ini. Nyanyikan saja dia. Aku juga ingin mendengar suaramu yang indah itu. Memangnya kau anak-anak? Bukan. Nyanyikan untuk Salim. Aku sangat menghargai sesuatu. Tidak ada yang perlu dihargai. Dia tertidur tanpa mendengarkan laguku. Bicaralah pelan-pelan, dia sudah tertidur. Sisi baiknya adalah setelah sekian lama aku rasakan dia berbicara dengan bahasa ibunya. Dia mewarisi begitu banyak hal darimu, Yang Mulia. Pertama, dia mengigau saat sedang tidur. Dan yang kedua, dia menghormati keyakinan dan kebudayaan seperti yang kita lakukan. Aku harap dia menjadi raja yang lebih baik dari aku. Raja yang sangat menghormati keyakinan dan juga kebudayaannya. Tentunya akan dihormati oleh rakyatnya. Jika rajanya dapat menjadi teladan rakyatnya, maka bahkan rakyatnya akan mengorbankan nyawa mereka untuknya. Syukurlah kalau Yang Mulia tidak mengetahuinya. Salim, gadis itu datang lagi. Dia di sini? Iya. Salim, itu tidak akan ada gunanya. Biar bagaimanapun, kita harus segera mentaati perintah ayah. Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan? Ayo. Lihatlah sikapnya. Kemarin dia sok pintar di depan ayah. Sekarang dia datang lagi. Kita harus memberinya pelajaran. Kemarin kan aku sudah bilang padamu, kalau kau izinkan aku akan menyingkirkannya. Kau kan putra mahkota dan aku adalah komandanmu. Aku dengar prajurit harus memenangkan peperangan untuk membela rajanya. Yang Mulia kan sudah mengajari kita bertarung. Kalau kau mau, biar aku yang akan menyingkirkannya supaya dia tahu diri. Beritahu aku kalau kalian sudah memutuskan mau diapakan dia. Aku mau makan ladu dulu. Daniel, kita sedang membuat rencana untuk mengusirnya. Dan kau malah mau makan ladu. Ayo sekarang ikut kami.
Aku ingin melihat pengadilan. Itu sangat jauh dari sini. Memang kenapa? Aku tidak peduli tempat itu tutup atau jauh. Semua orang harus mematuhinya. Yang Mulia sudah mengizinkanku melihat seluruh tempat ini. Siapa yang berani melanggar perintahnya? Baiklah, kami akan mengajakmu. Tapi kau harus janji. Kau berhenti mengancam kalau kau akan memberitahu Yang Mulia. Ayo. Rencana kita sudah siap kan? Kita harus memberinya pelajaran. Ini adalah Anggoribak. Aku tahu. Ayo masuk. seringkali akan terjatuh. Aku tahu ini idemu. Aku akan pastikan bahwa Yang Mulia Raja akan mengetahui hal ini. Diam kau! Kau adalah gadis yang kasar. Aku mengajakmu keliling istana dan kau bersikap seperti ini padaku. Kau jalan di depan kami. Kau tidak jalan dengan hati-hati. Sekarang kau menyalahkanku. Aku akan memberitahu Yang Mulia atas apa yang kau lakukan ini. Aku tidak melakukan apapun. Mau bilang apa kau padanya? Kau itu jalan tidak hati-hati. Kau terjatuh karena kecerobohanmu sendiri. Kami sedang menunjukkan tempat ini padamu. Seharusnya kau mengikuti kami, bukan? Kau terlalu bersemangat memimpin yang lain. Aku tahu kau sengaja melakukannya. Aku yakin kalau ini adalah akalmu. Makanya aku terjatuh. Ternyata kalian bersekongkol. Diam, gadis yang tidak punya etika. Jangan lupa, kau bicara pada putra mahkota kerajaan Muga. Ibu Rukaya, dia yang mengatakan bahwa aku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Yang Mulia. Kau anak seorang musisi. Sikapmu seperti ini. Apa kau tidak punya sopan santun bicara dengan pangeran? Cepat minta maaf. Kenapa aku yang harus minta maaf? Dia yang mendorongku. Harusnya dia yang minta maaf padaku. Gadis nakal. Aku bilang minta maaf padanya. Aku mohon maafkan dia, Yang Mulia. Dia masih kecil. Aku minta maaf padamu. Nadira, minta maaflah sekarang juga pada pangeran. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia yang mendorongku ke air dan menertawakanku. Diam kau. Dia itu adalah pangeran. Memangnya kenapa? Apakah ini caranya pangeran memperlakukan tamunya? Aku tidak melakukan apapun. Tidak, aku tahu kau mendorongku. Kuharap kau mengajarinya sopan santun. Karena dia telah lancang dengan keluarga kerajaan. Dia pasti akan dihukum karena ini. Ratu Rukaya, ampuni dia. Anak-anak memang sering bertengkar. Seharusnya kau tidak marah seperti ini. Biarkan saja. Baik anak maupun orang tuanya, itu harus sadar akan posisinya, Ratu Joda. Pangeran Salim adalah putra mahkota kerajaan ini. Dia adalah putra mahkota. Dan siapapun yang bersikap tidak sopan, dia akan mendapat hukuman. Agar orang-orang dapat belajar bahwa mereka harus sopan pada keluarga kerajaan. Para pekerja Istana Mughal merupakan tanggung jawabku, Ratu Joda. Dan sudah menjadi tugasku menentukan apakah mereka bekerja dengan baik atau tidak. Aku juga berhak memecat mereka. Dan pemecatan itu akan kulakukan saat ini.
Jadi aku memecat Rashid Khan dari kerajaan. Ibu Rukaya, yang salah adalah anak itu. Dan ibu memarahinya. Itu benar. Tapi Ibu Rukaya, apakah benar kalau memecat ayah dari anak gadis itu, Ibu Rukaya? Salim, kau harus tahu satu hal, nak. Kau adalah putra mahkota. Kau adalah penerus tahta kerajaan Mughal. Jika ada seseorang yang menghina tahtamu atau mempermalukanmu dengan cara apapun, jika mereka dimaafkan tanpa diberikan hukuman, maka itu akan memberikan pesan yang salah. Itu membuat yang mulia terlihat lemah. Seorang raja tidak boleh emosional. Dia harus berwibawa. Karena itu perlu untuk seorang raja. Kau mengerti? Sudahlah, lupakan saja soal ini ya. Sekarang, makanlah ladus ini, karena ibu membuat ini khusus untukmu. Biarkan penjahat itu menerima hukumannya. Ayahmu dipecat karena kesalahanmu. Yang mulia sudah banyak membantu kita selama ini. Dia sangat menghormati dan menghargai kita. Tapi hari ini kau malah merusaknya. Apa yang kau lakukan itu memang jauh dari ketahuidirian, nak. Aku tidak berniat melakukan itu, Ibu. Dan itu bukanlah salahku juga. Tidak apa-apa, Nak. Zilbahar, aku akan mendapatkan pekerjaan baru. Dia hanya anak-anak dan anak-anak bisa melakukan kesalahan. Kau tidak perlu memarahi Nadira. Nadira, kau juga harus ingat satu hal. Pangeran Salim akan menjadi penerus tahta. Dan dia adalah putra mahkota raja. Jadi kita tidak boleh melakukan kesalahan dan hormat pada Pangeran Salim. Dia pantas dihukum. Sekarang kau istirahat saja dulu ya. Besok kau bisa main lagi. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu Rukaya, aku mengantuk. Aku ingin dibacakan cerita oleh ibu. Baiklah sayang, ayo berbaringlah. Kau boleh tidur di sini. Ibu akan bacakan cerita untukmu. Ibu akan ceritakan dongeng. Pada zaman dahulu kala, ada seorang peri cantik yang sayapnya terpotong, sehingga dia khawatir bagaimana cara mendapatkan sayapnya kembali. Kemudian, seorang pangeran datang ke dalam hidupnya. Sang peri sadar bahwa pangeran bisa mengembalikan sayapnya. Jadi sang peri akan mengendalikan pangeran itu. Selamat malam, pangeranku tersayang. Tidurlah dengan nyenyak. Ibu akan menjagamu. Tidurlah di sini, sayang. Salim anakku, semua anak di kerajaan ini berlatih pedang. Kenapa kau tidak pergi untuk berlatih? Ayah, aku kelelahan semalam. Jadi aku bangun pagi ini kesiangan. Sekarang bagaimana? Aku merasa segar, Ayah. Aku tidur nyenyak semalam. Lagi pula aku sudah menyingkirkan gadis sombong itu. Siapa yang kau bicarakan? Siapa yang berani membuat masalah dengan putraku? Gadis yang ayah minta untuk aku mengajaknya keliling istana. Dia sangat tidak sopan padaku.
Terlepas dari dia mengetahui bahwa aku adalah putra mahkota, dia bersikap kasar padaku. Dia terjatuh dalam kolam dan menyalahkan aku. Dia bilang, aku yang mendorongnya ke dalam kolam itu. Padahal bukan aku yang melakukan. Ibu Rukaya sangat memarahinya. Lalu Ibu Rukaya memecat ayah gadis itu. Baiklah, ya sudah. Turunlah ke bawah. Kan Ikana menunggumu di sana. Pergilah. Ayah, besok saja. Salim, anakku. Sekarang kau adalah penerus tahta kerajaan Mughal ini. Jadi kau harus mahir bermain pedang. Jadi, sekarang pergilah dan berlatih. Pergilah. Salim, bawalah persembahan suci ini. Hati-hati, Salim. Ratu Joda, apa yang Salim katakan tentang Ratu Rukaya? Anak-anak bertengkar saat sedang main di sekitar istana. Yang terjadi... Kemudian aku berusaha membuat Ratu Rukaya mengerti. Tapi kau tahu kan kalau dia mudah marah. Apa yang kau pikirkan, Yang Mulia? Aku hanya jadi berpikir bahwa sepertinya Salim tidak tertarik dengan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Contohnya, aku selalu memperhatikan semua anak laki-laki senang berlatih pedang. Tapi Salim tidak mau ke sana. Ratu Joda, aku merasa Salim tidak punya semangat untuk berperang dan melindungi kerajaan ini. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saat ini Salim masih sangat muda. Semuanya akan baik-baik saja. Ratu Joda, sudah lama kita tidak keluar. Jadi, bagaimana kalau sekarang kita pergi berjalan-jalan? Kenapa tiba-tiba sekali? Tidak apa-apa. Aku juga ingin mengajak Salim berjalan keluar. Kau mau pergi ke jamuan malam atau mau berburu? Yang benar yang mana? Tidak usah dipikirkan. Jangan khawatir, dia bisa berburu kalau dia memang mau. Tapi saat ini, dia harus melihat dunia luar. Itu mungkin bisa mengubahnya. Ratu Rukaya, aku harus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam permainan catur. Seperti membuat keputusan untuk para pekerja istana. Kau memutuskan untuk memecat musisi. Dan Maryam Uzamani tidak bisa melakukan apapun. Tapi aku tidak bermaksud menghina Maryam Uzamani. Tujuanku adalah memberi gadis dan orang tuanya pelajaran. Agar mereka tahu. Salim adalah pewaris tahta kerajaan ini. Dan aku tidak bisa mentolerir jika ada orang yang tidak sopan pada anakku. Aku bertanggung jawab pada istana ini. Lagi pula Yang Mulia juga tidak menentang semua keputusanku. Lalu kenapa Maryam Uzamani menghentikanku? Itulah kenapa Pangeran Salim sangat mematuhimu. Itu benar. Dan lagi pula, aku ibunya. Sebentar lagi dia hanya akan mematuhiku. Karena aku akan menghasut Salim untuk membenci Ratu Joda, ibu kandungnya. Apa yang kau pikirkan, Ratu Rukaya? Tidak ada. Kau membuat langkah yang salah. Periksa dan pasang. Ayah,
Kenapa kita pergi ke hutan? Maafkan aku, Yang Mulia. Ada apa? Penduduk desa melarang kita untuk tidak melanjutkan perjalanan ini karena Pangeran Salim yang menemani Anda masih sangat muda. Lalu? Memangnya kenapa? Apa ada masalah? Maaf Yang Mulia, mereka mencurigai adanya perampokan di sini. Ibu, siapa perampok itu? Selalu ingat satu hal. Akulah penguasa kerajaan Mughal. Jadi tentunya wilayah ini termasuk dari wilayah kerajaan Mughal. Biar aku lihat siapa yang ingin memerintah wilayah di kerajaan Mughal ini. Jika ada perompak di sana, mereka seharusnya sudah terbunuh oleh perlindungan kerajaan. Salim, anakku. Kecelakaan sering terjadi di tempat-tempat seperti ini. Dan para perompak selalu memanfaatkannya. Kenapa ayah tidak menghentikannya? Ayah kan seorang raja. Bukankah itu sekarang menjadi tanggung jawabmu, putra mahkota? Kau masih muda sekarang. Ratu Joda, aku akan membunuh perompak itu. Aku harus pergi sekarang. Aku akan tinggalkan penjaga untuk bisa melindungimu dan juga Salim. Semuanya dengarkan aku. Kita akan berhenti di sini. Mari kita mulai mengatur. Beberapa prajurit akan di sini untuk dapat melindungi Ratu Joda dan juga Salim. Waspadalah. Jangan sampai kita lengah. Kami akan mematuhi perintahmu, Yang Mulia. Ingat, Salim. Jangan pernah tinggalkan ibumu, apapun yang terjadi. Aku segera kembali. Ini tidak adil. Memangnya kenapa? Kalau sampai Pangeran Salim memiliki mahkota, aku juga pangeran, kenapa ayah tidak mengajakku berkeliling hutan? Iya, kau benar. Yang Mulia lebih mencintai Salim daripada kau. Yang kau katakan tidak benar, Haidar. Ibu berkata padaku, kalau ayah juga akan mengajakku ke hutan, di mana kami akan berburu harimau. Aku yakin, aku pasti bisa berburu harimau dengan baik. Murad, aku tidak akan mau berburu harimau. Tidak, walaupun seseorang menawariku dengan sepiring penuh ladu. Apa kau tahu bahayanya? Mereka itu menyeramkan. Mereka menunjukkan giginya dan juga cakarnya. Menakutkan sekali. Aku baik-baik saja di sini dan aku bisa mendapatkan makanan enak di sini. Jangan khawatir, Daniel, karena kau akan mendapatkan berbagai macam makanan di sana. Dan aku akan melindungimu. Kau mengerti kan sekarang? Hah? Baik, sekarang ayo makan dan bermain. Karena sebentar lagi guru kita akan datang untuk mengajari kita belajar. Ayo cepat-cepat, ayo. Ibu, kenapa perampok melakukan itu? Kenapa mereka merampok orang lain? Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka menjadi jahat. Itulah sebabnya mereka melukai orang-orang. Tapi kau jangan khawatir. Ayahmu tidak akan mengampuni para perampok itu. Kau tenang saja, nak. Aku tahu itu, Ibu. Aku sudah melihat ayah berlatih pedang. Seperti ini. Begini caranya dia mengayunkan pedang. Saat ayah menggerakkan pedangnya seperti ini, Ibu tahu aku sangat gugup. Bagus sekali, nak. Tapi Salim, sekarang sudah larut malam. Sudah waktunya tidur, Ibu akan menemanimu. Tidak, Ibu. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Memangnya kenapa? Ayah percayakan padaku agar aku selalu melindungi Ibu. Ibu tahu kenapa ayah percaya padaku untuk melakukan itu? Kenapa, nak? Karena ayah tahu bahwa hanya aku yang dapat melindungi Ibu. Jadi Ibu saja yang tidur. Aku akan menjaga Ibu. Aku akan gunakan pedangku. Cat, 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 cat. Cat, cat. Dengar, Ibu. Aku ini adalah putra mahkota. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Dan juga berdebat denganku.
Ibu tahu, tidak hanya sepasang perampok, tapi kau juga bisa mengalahkan sekelompok perampok yang datang. Ibu, apa yang ibu tertawakan? Aku bahkan lebih baik daripada ayah dalam berpedang, bukan? Benarkah kau akan lebih baik dari ayahmu, Salim? Iya, aku lebih baik daripada ayah. Yang Mulia, kau kembali? Aku baru saja bilang, tidak ada yang lebih hebat dari ayah dalam berpedang. Aku juga tidak. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Ada apa, Salim? Apa kau merasa gugup? Tidak. Aku tidak gugup. Sebenarnya, kadang ayah sengaja menguping. Salim, kalau kau tidak mengantuk, ayo kita jalan-jalan. Ayahmu akan datang saat kita kembali. Jangan bergerak. Berikan perhiasanmu. Perampok menyerang kita. Selamatkan ratu dan pangeran. Serahkan perhiasanmu. Lepaskan dia. Serahkan, atau aku akan membunuhmu. Cepat, serahkan. Serahkan perhiasanmu. Lepaskan ibuku. Serahkan perhiasanmu. Jangan. Anak kecil, kau minggir. Lepaskan tangan ibuku. Aku adalah putra mahkota. Aku akan menghukummu. Minggir. Salim, lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, perampok. Aduh. Mana bisa kau membunuhku? Aku yang akan merebut perhiasanmu. Bagus, pangeran. Berhenti! Mulia, rupanya kau. Ada apa ini? Kenapa kau melakukan lelucon ini pada kami? Apa kau ingin putramu membunuhmu? Tidak, Ratu Joda. Sebenarnya aku ingin putraku sadar. Lalu dia mengangkat pedangnya untuk bisa melindungi ibunya. Ratu Joda, aku ingin pangeran tahu betapa pentingnya arti pedang itu. Aku ingin dia belajar kapan dia harus mengangkat pedangnya untuk membunuh musuhnya. Hari ini dia mengangkat pedangnya untuk melindungimu karena kau merupakan tanggung jawabnya. Saat rakyat sudah menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan menggunakan pedang itu untuk melindungi mereka. Tahukah kau kemarin, seorang pria kehilangan pekerjaan karenamu. Padahal kau adalah seorang pewaris tahta. Tugasmu bukanlah membuat orang kehilangan pekerjaan, tapi membantu mereka mendapat pekerjaan. Tapi dari caramu melindungi ibumu hari ini, maka dengan cara itu pula, kau harus dapat melindungi rakyatmu. Karena para rakyat adalah milikmu, jadi kau harus menyayangi rakyatmu seperti orang terdekatmu sendiri. Seperti seorang ayah yang melindungi anaknya, sama dengan seorang raja melindungi rakyatnya, karena mereka adalah tanggung jawabnya. Nadira belum dewasa, mungkin dia membuat kesalahan, tapi kenapa kau tidak menghentikan Ibu Rukaya? Kapan saat itu dia memecat ayah Nadira, apakah tidak terpikir olehmu sedikit pun? Bagaimana mereka nanti akan tinggal dan makan? Dengar Salim, jika rakyatmu sampai lapar, maka seorang raja tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Hari ini kau memang telah menyerangku, dan aku sampai terluka, tapi nyatanya aku malah senang bahwa putraku ternyata memiliki keberanian untuk melindungi seorang ibu. Hari ini kau memenuhi tugas untuk melindungi ibumu, ingat itu, karena kau adalah pewaris tahta kerajaan. Beritahu bahwa seorang raja maupun prajurit
tidak hanya akan menggunakan pedangnya untuk menyerang atau membunuh musuhnya. Seorang raja menggunakan pedangnya untuk melindungi orang yang dicintainya. Seorang raja tidak selalu menggunakan pedang untuk melindungi. Dia melindungi orang yang dicintai dengan kebijaksanaan. Kenapa kau tidak mengakui kesalahanmu? Kenapa kau tidak menghentikan Ratu Rukaya? Kau seharusnya bisa menyelamatkan pekerjaan seorang pria. Tapi Yang Mulia, aku tidak bisa memaksakannya. Kau bisa saja berbohong. Berbohong untuk melindungi seseorang itu bukanlah sebuah kejahatan. Kau akan menjadi raja saat kau dewasa. Berpikirlah seperti raja. Kau harus mendahulukan kepentingan orang lain. Dengar, Salim. Kau harus tunjukkan kepedulianmu pada orang-orang dan mengabaikan kesalahan kecil mereka. Kau harus memaafkan mereka. Dengar, Salim. Kau harus bisa memutuskan untuk mengikuti takdir atau membuat takdirmu sendiri. Kau jangan pernah lupa itu. Karena kau adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat nenek moyang dan ayahmu merasa malu. Buat mereka merasa bangga dan kau harus menjadi teladan bagi dunia ini. Yang Mulia, Salim masih terlalu muda untuk mendapatkan pelajaran semacam ini. Aku lebih muda darinya saat aku mendapat pelajaran kehidupan seperti ini. Siapapun orang yang ingin membuat takdirnya sendiri perlu belajar pada usia ini. Ini waktunya untuk mempelajari banyak hal. Ratu Joda, hari ini dia telah mengucurkan darah ayahnya. Dia akan menoreh sejarah pada masa depan. Yang Mulia, caramu mengajarinya sangat khas. Tidak ada seorang ayah pun yang bisa memberikan pelajaran seperti itu pada putranya dengan cara seperti yang kau lakukan. Kadang berdansa, berduet, dan berpedang. Dan kadang kau membuat anakmu menyerangmu. Itulah sebabnya kau sukses memenuhi tugasmu terhadap putramu. Salim, anakku, telah mendapatkan pelajaran yang penting pada hari ini. Dengan melindungi ibunya, mengangkat pedang untuk melindungi orang lain. Tapi Joda, sesuatu yang lain terjadi dalam sejarah, bahwa kisah itu berakhir tidak seperti yang kita bayangkan atau inginkan. Malam itu aku ingin memberi Salim pelajaran, tapi aku lupa bahwa hidup itu sendiri merupakan pelajaran. Aku mengajari Salim tentang kehidupan malam itu. Aku tidak tahu bahwa beberapa hari setelah itu hiduplah yang akan mengajari kami.